dengan sebuah hasrat, dengan sebuah kerinduan, saudara. Mereka menerima kebenaran firman bukan dengan sekedar menerima, tetapi mereka menerima dengan apa, saudara? Sepenuh hati. Saya teringat waktu ketika saya belajar di kampus STT, ada sebuah materi, yaitu Alkitab dan nutrisi. Setiap kali dosen mengajar, dia mengatakan, dan dia berkata, saya mengajar seluruh para hamba-hamba Tuhan. Dan waktu itu, waktu saya kuliah, saya bersama dengan para gembala, saudara. Gembala GAB dari kota Surabaya dan Sidoarjo, dan lebih banyak Surabaya. Tetapi setiap kali dosen mengajar, dia mengatakan, saya cuma minta satu kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Saudara lebih senior dari saya. Dosennya berkata demikian. Tapi saya minta satu hal saja. Coba nolkan semua pengetahuan Anda. Saudara paham? Ketika dosen ini mengajar, biarlah mereka punya kerendahan hati. Supaya ketika pengajaran disampaikan, mereka masuk dan menerima pengajaran itu sepenuhnya. Saudara, sore hari ini saya mau berkata kepada setiap saudara, saya percaya hanya sedikit orang yang mau menerima pengajaran. Sehingga saudara bisa lihat orang-orang yang hatinya baik itu hanya sedikit. Jadi bukan kembali lagi, pengkhotbahnya kurang terkenal. Saudara, saya mau berkata, firman Tuhan sudah mencatat di dalam kitab Lukas tadi yang saudara baca. Tuhan mengecam 3 kota. Saudara hafalkan 3 kota ini ya. Siapa yang melayani di kota ini, saudara? Tuhan Yesus. Apakah masih kurang, saudara? 3 kota. Ya. Kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. 3 kota ini dikecam oleh Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak menerima firman Tuhan. Sehingga mereka tidak bertobat dan hidup mereka tidak berubah. Saudara, firman Tuhan berkata sore hari ini, kalau engkau ingin hatimu menjadi lebih baik, yang pertama yang harus saudara lakukan adalah terima seluruh kebenaran firman Tuhan. Tanpa saudara perlu menyanggah. Saudara nggak perlu menyanggah. Firman Tuhan nggak perlu disanggah. Tapi saudara terima firman Tuhan itu, sebab firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Firman Tuhan nggak pernah salah. Yang kedua, saudara, bagaimana kita kembali lagi ke dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11. Mengapa orang Yahudi di kota Berea hatinya lebih baik? Karena yang pertama, mereka menerima firman Tuhan itu dengan segala kerelaan hati. Kerelaan itu artinya apa? Dia mau dikoreksi. Dia mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara, orang Yahudi di kota Berea, mereka selalu menyelidiki kitab suci. Bahkan setiap kali Paulus berbicara, saudara, ketika Silas berbicara di depan mereka, mereka menyelidikinya kembali, saudara. Mereka menyelidiki, mereka pulang ke rumah, mereka buka lagi kitab suci. Mereka mempelajari apakah yang disampaikan oleh Paulus dan Silas itu benar atau salah. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya juga percaya ketika anak-anak youth di GAB Mahanaim ini, saudara juga punya waktu yang selalu menyediakan waktu untuk menyelidiki kitab suci. Saya percaya saudara akan memiliki hati yang lebih baik. Dan saudara gak mudah disesatkan. Saudara, hari-hari ini Yesus akan segera datang kedua kali. Dan firman Tuhan berkata, bahwa di hari-hari terakhir akan ada begitu banyak pengajaran sesat.
Dan firman Tuhan berkata, saudara, hati-hati saudara. Kita harus waspada. Firman Tuhan berkata, kita harus waspada. Artinya, saudara nggak boleh memberi celah bagi iblis memakai oknumnya, saudara ya, untuk menyesatkan begitu banyak umat Tuhan. Itu adalah tugas saudara dan saya. Oleh karena itu sore hari ini saya mau mengajak seluruh anak-anak youth miliki waktu untuk sungguh-sungguh mempelajari kitab suci. Dengan cara apa saudara? Saudara bisa menyelidiki. Saya di awal tahun kemarin saya kembali saudara. Ya, ketika saya mempersiapkan bahan khotbah ini, saya pun diingatkan oleh Tuhan. Kamu pun harus belajar kitab suci ini, menyelidikinya. Melalui apa saudara? Saudara bisa melihat dari bahasa asli. Kalau di perjanjian lama saudara bisa lihat dari bahasa Ibrani. Di perjanjian baru saudara bisa melihat dari bahasa Yunani. Dan saudara, kita bersyukur di akhir zaman ini saudara bisa mendownload aplikasi bahasa Ibrani dan Yunani secara gratis. Saudara gak perlu bayar. Saudara bisa mendownload dan saudara bisa mempelajari. Bahkan saudara juga bisa bertanya kepada saya dan juga kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di sini yang sudah sekolah. Ya, dan saya percaya saudara, kalau saudara punya kerinduan, Tuhan pasti akan menolong saudara. Sehingga tidak ada alasan bagi saudara bahwa, oh saya nggak ngerti tentang firman Tuhan ini. Saudara, inilah waktunya. Saudara tidak lagi santai-santai saudara. Karena kita tahu waktu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Dan saudara harus mempersiapkan diri. Karena Tuhan sendiri berkata, Dia akan datang kedua kali untuk menjemput umatnya yang siap sedia. Saudara, saya percaya umat yang siap sedia itu adalah bukan umat yang tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi umat Tuhan yang sungguh-sungguh mengerti. Dan dia memiliki kedewasaan. Baik dalam berpikir maupun punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sore hari ini firman Tuhan berkata, biarlah saudara berkata, aku hari ini, tahun ini aku mau lebih baik dari tahun 2024. Dan tahun depan saudara juga berkata, aku mau lebih baik lagi dari tahun 2025. Itu bukan menjadi slogan saudara. Tetapi biarlah itu menjadi kerinduan saudara. Sehingga setiap tahun saudara akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Saya percaya orang di luar sana akan melihat saudara adalah orang yang berubah. Saudara adalah orang yang berbeda. Karena apa saudara? Karena firman Tuhan yang akan mengubah hidup saudara. Bukan saudara yang mengubah firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itulah yang akan mengubah hidup saudara. Sehingga hidup saudara menjadi semakin hari selaras dengan Tuhan. Saya undang tim PAW untuk maju ke depan. Simpulannya saudara, sore hari ini, kalau saudara ingin memiliki hati yang lebih baik, hanya ada dua hal yang harus saudara lakukan. Yang pertama, terima seluruh kebenaran firman Tuhan. Siapapun yang berdiri di atas mimbar ini saudara. Dan yang kedua, saudara menyelidiki seluruh kitab suci dan seluruh pengkhotbah yang berbicara, yang menyampaikan khotbah, pengajaran. Saudara harus selidiki setiap hari sehingga saudara akan bertumbuh dan saudara akan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ku jadikan hati ini. Bapa, kami bersyukur sore hari ini Engkau sudah mengingatkan kami kembali. Bahkan firman-Mu sendiri mencatat di dalam Kisah Rasul 17 ayat yang ke-11 bahwa orang-orang Yahudi di kota Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang ada di kota Tesalonika. Karena mereka
menerima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati, dan mereka mau menyelidiki kitab suci setiap hari. Apakah itu sesuai dengan firman-Mu atau tidak? Mereka benar-benar menyelidikinya. Dan kami percaya, kami juga rindu Tuhan, sore hari ini ketika kami pulang dari tempat ini, biarlah hidup kami semakin hari semakin berubah, dan hidup kami boleh semakin selaras dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allah. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allah. Hati indilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah, di hati inilah rumah-Mu. Hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada. Kau pun ada. Biarkan musik perlahan. Sore hari ini saudara, saya percaya Roh Kudus berbicara buat setiap saudara. Mari kita belajar jujur di hadapan Tuhan. Sudah berapa lama saudara mengikut Tuhan? Mungkin saudara sudah lahir, dari sejak lahir saudara sudah menjadi orang Kristen. Tetapi saudara dapat mengukur apakah hidupmu sudah berubah. Apakah hatimu sudah menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Atau mungkin saudara berkata, aduh, aku gak tahu tahun ini apakah aku menjadi lebih baik. Saudara, inilah waktu kesempatan untuk saudara sungguh-sungguh ambil keputusan supaya semuanya tidak menjadi terlambat dan saudara tidak menyesal. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allah. Ku di hati inilah
hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah, di hati inilah baitmu, di hati inilah baitmu, dimanapun kun kan berada, senantiasa kau pun ada, senantiasa kau pun ada, senantiasa kau pun ada. Saudara yang rindu hidupmu menjadi lebih baik, terutama hatimu. Saudara yang rindu, saya mau mengajak saudara untuk mengangkat tangan. Jangan terpaksa, saudara. Engkau berdiri di hadapan Tuhan secara pribadi saat ini. Saudara gak usah lihat kanan kiri, tetapi saudara berurusan pribadi dengan Tuhan. Kalau engkau rindu, engkau memiliki hati yang lebih baik lagi, angkat tanganmu. Bahkan kalau saudara mau berlutut di hadapan Tuhan, silakan. Saya mempersilakan engkau berlutut dan kau berkata, Tuhan, aku rindu. Hidupku semakin hari boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Mungkin saudara berkata, aku belum bisa mengampuni orang lain, Tuhan. Saudara ambil keputusanmu di awal tahun ini, supaya hatimu jadi lebih baik lagi, sehingga nama Tuhan disenangkan, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah orang di luar sana boleh melihat bahwa hidupmu benar-benar berbeda, hidupmu benar-benar memancarkan terang kasih Kristus. Inner beauty keluar dari hidupmu karena engkau punya sikap hati yang lebih baik. Kalau saudara rindu engkau punya sikap hati yang lebih baik, angkat tanganmu, mari kita berdoa. Tuhan, kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat sore hari ini. Kami mau, Tuhan, kami mau setiap waktu demi waktu, setiap hari, biarlah hati kami boleh menjadi hati yang lebih baik lagi, lebih baik dari kemarin. Kami mau memiliki sikap hati yang lebih baik dari tahun-tahun yang sudah-sudah, Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang kedua kali nanti, kami boleh kedapatan menjadi pribadi yang kudus, layak, dan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami. Dan mulai hari ini kami mau berjanji, kami mau menerima seluruh kebenaran firman-Mu dengan segala kerelaan hati. Dan kami mau menyediakan waktu menyelidiki seluruh kebenaran firman-Mu yang kami baca, dan seluruh kebenaran firman Tuhan yang kami dengar melalui khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Kami mau menyelidikinya, apakah itu semua benar atau salah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai sore hari ini. Tetapi hamba-Mu percaya Roh Kudus Engkau akan terus berbicara buat setiap kami, sehingga kami tidak masuk ke dalam golongan 3 penduduk yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Karena ketika Engkau berbicara, Engkau menyampaikan seluruh kebenaran firman-Mu, tidak ada satupun yang bertobat dan mereka menerima lawatan Tuhan. Kami tidak mau menjadi umat percaya seperti di kota Kapernaum,
di Korazim dan di Betsaida, tetapi kami mau menjadi seperti umat Kristen di kota Berea, sehingga hidup kami boleh semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu sudah selesai dan hamba-Mu percaya sore hari ini ketika kami pulang dari tempat ini, kami akan pulang dan menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman.